Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah pengelolaan arsip inaktif 2, kelas A, MRA 2019, yang beranggotakan 5 orang, yaitu ada Bunga Febri, yang kedua ada Dava Permana, yang ketiga Jeremy Alfredo, yang keempat Rosifa Amalia, dan yang terakhir adalah Sela Ivana. Next. Jadi, untuk artikel yang sudah kita rangkum per kelompok itu berjudul Pemilihan Metode Penataan Arsip Inaktif Konvensional di Record Center Arsip Nasional Republik Indonesia. Di sini kita harus tahu dulu, pemeliharaan arsip dinamis itu adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip, baik fisik maupun informasinya. Itu menurut Perka Andri nomor 9 tahun 2018 tentang pemeliharaan arsip dinamis. Nah, pemeliharaan arsip dinamis ini sendiri meliputi dari arsip aktif dan inaktif. Next. Nah, untuk tujuan dari pemeliharaan arsip dinamis ini tentunya yaitu menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan, serta ketersediaan informasi. Next. Nah, pemeliharaan arsip inaktif ini menjadi tanggung jawab pimpinan unit kearsipan, di mana ada 2 kegiatan pada pemeliharaan arsip inaktif itu sendiri, yaitu ada penataan dan penyimpanan arsip. Nah, penataan dan penyimpanan arsip ini dilakukan oleh menggunakan pedoman kearsipan, sarana prasarana, sumber daya manusia yang kompeten, dan juga pendanaan. Next. Nah, untuk penataan dan penyimpanan arsip inaktif ini sendiri memiliki 2 prinsip, yaitu yang pertama ada asal-usul atau provenance, dan yang kedua ada aturan asli, yaitu original order. Next. Untuk penataan arsip inaktif ini sendiri dilakukan melalui 3 kegiatan, yaitu ada pengaturan fisik arsipnya, pengelolaan informasi arsip, dan juga penyusunan daftar arsip inaktif. Selanjutnya ada penyimpanan arsip inaktif. Penyimpanan arsip inaktif ini dilaksanakan untuk menjamin keamanan fisik arsip dan informasi arsip selama jangka waktu penyimpanan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip. Dari daftar arsip inaktif ini terdiri dari nomor, kode klasifikasi, jenis arsip, kurun waktu, tingkat perkembangan, jumlah, keterangan, nomor definitif, folder, dan box, lokasi simpan, jangka simpan, dan nasib akhir. Kemudian ada kategori arsip. Selanjutnya ada penyimpanan arsip inaktif di record center. Pusat arsip atau sentral arsip inaktif atau record center itu pusat arsip merupakan tempat dan semua fasilitas yang didesain khusus untuk menyimpan arsip inaktif. Record center dapat diibaratkan sebagai ruang transit arsip setelah nilai guna informasinya menurun. Bagi pendukung pelaksanaan kerja sehari-hari atau administrasi secara langsung. Kemudian ada pertimbangan prinsip pada pembentukan record center, yaitu ada lokasi dan tata ruang yang meliputi fasilitas untuk menyimpan arsip, kemudian ruang administrasi, ruang pengelolaan arsip inaktif, ruang retensi atau layanan, ruang persiapan yang digunakan untuk arsip yang akan diolah, dan ruang pemusnahan arsip. Kemudian ada fungsi dari record center, yaitu sebagai tempat penyimpanan arsip inaktif dan pusat rujukan atau pusat referensi bagi organisasi. Selanjutnya ada tujuan dari manajemen record center, yaitu menyediakan arsip yang benar pada waktu yang tepat dan untuk orang yang tepat serta biaya yang seefisien mungkin. Selanjutnya ada sasaran diciptakan record center. Yang pertama adalah volume arsip, kedua kontrol yang tepat, ketiga pembebasan ruang kerja, keempat penyimpanan dan penemuan kembali, kelima pengamanan arsip. Record center antri merupakan tempat penyimpanan arsip inaktif berdasarkan lokasi, yaitu on-site yang dibangun dalam perkantoran antri. Memenuhi standar dalam pengelolaan arsip inaktif, memiliki 2 lantai. Lantai pertama ada ruang layanan, ruang pengolahan,
ruang transit, dan ruang simpan arsip media baru. Lantai kedua, ruang penyimpanan arsip konvensional atau arsip kertas. Selanjutnya adalah penentuan metode penataan arsip inaktif. Berikut adalah kerangka pemikiran yang digunakan sebagai dasar melakukan pemeliharaan dan evaluasi metode penataan arsip inaktif. Itu paling atas adalah penentuan metode penataan arsip inaktif. Meliputi arsip, analisis jumlah arsip yang tercipta berdasarkan jumlah arsip. Itu ada di Kepka Andri nomor 10 tahun 2000. Terus satu, asas penataan arsip inaktif ada di Perka Andri nomor 9 tahun 2018 pasal 15 ayat 1 sampai 10. Kedua, prinsip-prinsip pengelolaan arsip inaktif menurut Gunarto dan kawan-kawan terus meliputi pemilihan metode penataan arsip inaktif, yaitu meliputi analisis USG dan prinsip-prinsip pengelolaan arsip inaktif. Terus evaluasi metode. Evaluasi metode itu meliputi instrumen audit kearsipan yang di situ ada di Kepka Andri nomor 53 tahun 2018. Itu meliputi asas penataan arsip inaktif, kegiatan penataan arsip inaktif, penyimpanan arsip inaktif. Yang kedua adalah prinsip pengelolaan arsip inaktif. Dan yang dalam analisis urgency, seriousness, dan growth atau yang disebut USG, dalam tahapan pertama itu dalam hasil penjumlahan pada penilaian urgency, seriousness, dan growth atau disebut USG, menjelaskan bahwa kapasitas ruang penyimpanan merupakan suatu permasalahan yang sangat diprioritaskan dalam pengelolaan arsip inaktif. Dan yang kedua itu pemilihan metode penataan arsip inaktif disesuaikan dengan prioritas seperti berdasarkan nasib akhir arsip atau musnah dan serah. Dan yang ketiga untuk prosedur penataan dan penyimpanan arsip inaktif yang terdapat pada Perka Andri nomor 9 tahun 2018. Next. Evaluasi metode penataan arsip inaktif. Next. Dan caranya evaluasi tersebut adalah memberikan kuesioner kepada seluruh pengelola arsip, lalu menganalisis SPSS menggunakan menu analisis paired samples T. Ya, jadi untuk kesimpulan, jadi dengan menggunakan penataan arsip inaktif yang baru, itu dapat memecahkan permasalahan kapasitas ruang penyimpanan dan mempermudah pelaksanaan penyusutan arsip dalam penataan arsip inaktif di lingkungan ANDRI sesuai dengan hasil analisis USG sebelumnya. Dengan menggunakan metode USG, itu dapat membantu menentukan pilihan metode yang tepat sesuai dengan prioritas permasalahan pada penataan arsip inaktif. Untuk pengelompokan berdasarkan nasib akhir arsip merupakan metode yang cukup tepat jika ingin digunakan pada Record Center ANDRI. Next. Nah, ini untuk mengenai pandangan kelompok kami. Yang pertama itu pemeliharaan arsip dinamis, khususnya yang sudah menjadi arsip inaktif, itu perlu diperhatikan. Lalu dilihat dari arsip yang tercipta dan analisis JRA di lingkungan ANDRI, itu masih diperlukan metode yang tepat dalam pengolahan arsipnya, karena kapasitas penyimpanannya tidak cukup luas untuk menyimpan arsip di masa yang akan datang. Selanjutnya, mengenai dalam menentukan metode yang tepat dalam penataan arsip inaktif, itu perlu memperhatikan asas dan prinsip dari terciptanya arsip tersebut. Di ANDRI, pada setiap kegiatan penataan arsip inaktif dilakukan evaluasi. Itu merupakan kegiatan yang sudah baik. Namun dalam penataan kegiatan penyimpanan arsip inaktif di Record Center, itu masih dikatakan kurang karena dalam penyimpanan arsip inaktif tersebut sulit untuk ditemukan kembali dengan tepat, cepat, efektif, dan efisien. Next. Nah, dalam paper yang sudah kita bahas ini, itu sudah sangat jelas bagaimana menentukan pemilihan metode penataan arsip inaktif konvensional pada Record Center di ANDRI. Penjelasan pada paper ini sangat berguna untuk dijadikan bahan referensi suatu organisasi atau instansi yang akan melakukan penataan arsip inaktif. Next.
Nah, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.